Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera sahabat PPG. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi terkait tanggapan kasus di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Presentasi ini disusun oleh Alfiah, Irawan, dan Kiki Amelia. Baik, kita mulai dengan pembahasan kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru IPA di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mengklasifikasikan makhluk hidup. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan kasus pertama. Menurut Anda yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal disebabkan oleh proses pengulangan atau pembiasaan dan pemberian bantuan kepada anak di awal pembelajaran, yaitu pada percobaan pertama. Dengan memberikan urutan pengerjaan soal pengklasifikasian makhluk hidup, misalnya pada submateri kunci determinasi, kemudian bantuan tersebut dikurangi pada percobaan kedua dengan tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal atau dikerjakan secara mandiri. Peserta didik mampu menerapkan konsep dasar klasifikasi makhluk hidup dengan baik melalui bimbingan dari guru. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode pengulangan urutan pengerjaan soal dapat diterapkan pada kegiatan belajar yang karakteristik materinya mengandung urutan pengerjaan sistematis atau perhitungan matematis. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar behavioristik yang menitik beratkan pada prosedur pengulangan atau pembiasaan. Dan teori belajar konstruktivisme Vygotsky dengan teknik scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada anak di awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut setelah anak berkembang. Menurut Vygotsky, apa yang anak lakukan saat ini dengan kerjasama atau berkelompok atau dengan bantuan guru dapat dilakukan secara mandiri pada masa yang akan datang. Dalam pembelajaran IPA, materi yang dapat diterapkan dengan metode ini seperti pada materi dengan kelompok fisika, yaitu gerak, gaya, tekanan pesawat sederhana, getaran dan gelombang, dan sebagainya. Baik, sekarang kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SMP. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa membaca dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik adalah: pertama, menuntun peserta didik untuk memahami penyebab peserta didik tersebut belum bisa membaca dengan lancar. Kedua, menuntun peserta didik untuk mencari solusi dalam mengatasi penyebab peserta didik tersebut belum bisa membaca dengan lancar. Ketiga, mengadakan program literasi minimal seminggu sekali untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Mengapa kami menyarankan hal tersebut? Peserta didik kelas 1 SMP berusia 12-13 tahun menurut Piaget termasuk pada kelompok tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen serta mahir menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Berdasarkan teori tersebut, guru bisa berperan sebagai pembimbing atau fasilitator yang mampu menuntun peserta didik supaya bisa memecahkan masalah dan mencari solusinya. Menurut teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson, anak usia 12-18 tahun sedang mengalami konflik identitas versus kebingungan peran. Mereka pada tahap transisi dari SD ke SMP, sehingga mereka kebingungan
tentang peran mereka saat ini. Perlu diterapkan teori belajar behavioristik dengan mengadakan program literasi minimal seminggu sekali sehingga peserta didik akan mengalami perubahan perilaku dari yang awalnya tidak suka membaca menjadi gemar membaca sehingga kemampuan membaca peserta didik akan semakin meningkat. Kemudian, untuk kasus yang ketiga membahas mengenai Made, seorang pengajar IPA di Bali yang akan mengajar materi ekosistem. Namun contoh yang diberikan di buku cetak itu tidak relevan dengan peserta didik di Bali. Contoh yang diberikan itu berupa ekosistem gurun, sehingga Made memberikan contoh ekosistem pantai. Apakah pertimbangan Made sudah sesuai? Menurut kelompok kami, pertimbangan yang dilakukan Made ini sudah sesuai, karena Made memberikan contoh yang relevan antara pengetahuan kognitif dengan lingkungan peserta didik, sehingga menjadikan pembelajaran mereka itu lebih bermakna. Contoh pemberian ekosistem berupa pantai yang ada di daerah Bali menjadikan pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh peserta didik Bali, karena peserta didik tentu sudah mengetahui informasi mengenai daerahnya sendiri. Selain itu, pemberian contoh ekosistem lokal Bali ini menjadi suatu langkah awal untuk menanamkan pendidikan karakter bangsa yang berjiwa Pancasila, karena dapat menghasilkan peserta didik yang lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. Pertanyaan kedua yaitu mengenai prinsip dan teori apa saja yang Made gunakan dalam kasus 3 ini. Untuk prinsipnya, kami berpendapat terdapat 2 prinsip, yaitu prinsip relevansi dan prinsip fleksibilitas. Prinsip yang pertama, prinsip relevansi. Ini terdiri atas prinsip internal dan eksternal. Untuk prinsip relevansi internalnya itu berkaitan dengan penyesuaian komponen kurikulum, di mana pada materi ini Made menyusun kegiatan belajar mengajarnya dengan mempertimbangkan contoh konkret tanpa melupakan relevansinya dengan materi. Kemudian relevansi eksternalnya itu disesuaikan dengan perkembangan di masyarakatnya, pada kasus ini daerah Bali ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas yang disesuaikan melalui kondisi regional, tempat, dan latar belakang peserta didik. Untuk teorinya terdapat beberapa teori belajar yang sesuai dengan apa yang dilakukan Made. Yang pertama yaitu teori belajar sosial kognitif, yang merupakan teori yang membahas mengenai faktor lingkungan pada perkembangan peserta didik yang dilakukan melalui observational learning atau pembelajaran dengan pengamatan. Di mana pada kasus ini peserta didik di Bali tentu lebih sering mengamati ekosistem pantai dibandingkan dengan ekosistem berupa gurun yang jarang ditemui di Bali. Kemudian teori yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif dari Vygotsky yang menekankan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan juga pentingnya pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan pemikiran peserta didik. Pada kasus ini, Made memperhatikan pengaruh lingkungan Bali berupa ekosistem pantai yang sering ditemui. Teori yang ketiga yaitu teori ekologi Bronfenbrenner yang memberikan pandangan bahwa perkembangan individu itu juga bergantung kepada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Pada subfase mikrosistem lebih tepatnya. Pada mikrosistem ini pengaruhnya itu dari lingkungan terkecil seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Itu mempunyai peran yang penting pada keterampilan anak untuk tumbuh dan berkembang. Jelas pada kasus ini tempat tinggal mereka yang ada di Bali akan sangat berpengaruh terhadap keterampilan anak untuk tumbuh dan berkembang. Teori berikutnya itu teori perkembangan kognitif dari Piaget. Pada teori ini Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu usaha penyesuaian diri dengan lingkungannya melalui proses asimilasi dan akomodasi, di mana Made menyesuaikan contoh yang diberikan dengan karakteristik peserta didik.